kebakaran 24 kios di Pasar Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi mendapat perhatian Bupati dan Forum Pimpinan Kepala Daerah Kabupaten Tebo. Dengan turun langsung ke lokasi kebakaran dan memberikan bantuan. Bupati Tebo Sukandar mengatakan pemerintah daerah akan membuat dapur umum bagi korban kebakaran. Pemda Tebo juga akan memberikan bantuan dana usaha sesuai kemampuan keuangan daerah. Kami Forum Pimpinan Kabupaten Tebo melakukan kunjungan langsung ke lokasi kebakaran sekaligus memberikan bantuan dalam bentuk sembako dan beras ya. Kemudian saya sampaikan melalui Pak Kades tolong didata. Kemudian kami akan berikan bantuan dalam bentuk nambah modal usaha. Ya, memang nilainya tidak besar, tapi itulah kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Tebo untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran ini. Kebakaran yang terjadi pada Jumat dini hari sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat menghanguskan 24 kios pasar dan 7 unit sepeda motor. Dari hasil penyelidikan polisi, diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios sembako yang berada di tengah pasar. Kerugian yang timbul akibat insiden ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Video atap Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bocor viral di media sosial. Pembunuh Vicky Firlana yang jenazahnya ditemukan di TPU Pesanggerahan, Jakarta Selatan adalah pembunuh bayaran. Halo, selamat malam pemirsa. Detik-detik kecelakaan melibatkan 2 mobil dan 1 pengendara motor di Jepara, Jawa Tengah terekam kamera CCTV. Sementara di Temanggung, tabrakan karambol melibatkan 3 truk dan mobil pick-up. Bersama saya, Bibi Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Inilah detik-detik bus penumpang yang melaju kencang seketika menabrak 2 pengendara sepeda motor dan minibus di Jalan Jepara, Melongo, Jawa Tengah. 2 pengendara motor seketika terpental setelah ditabrak bus jurusan Pati Jepara dari arah berlawanan. Disusul minibus yang mencoba menghindar tak luput tertabrak hingga terperosok ke dalam selokan sedalam 3 meter. Oleh warga sekitar, korban pengendara motor langsung dievakuasi untuk mendapat pertolongan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kejadiannya kan bus itu tiba-tiba langsung ke kanan terus, ngantem Grand Max dulu, Grand Max, terus habis ngantem Grand Max itu bus tetap kanan terus, ngantem sepeda motor, Scoopy, habis itu langsung espas sikat kanan langsung kedorong ke kiri masuk ke jurang ini. 2 korban pengendara motor yang merupakan ibu dan anak langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara sopir mikrobus menyerahkan diri ke Polres Jepara. Belum diketahui penyebab kecelakaan dan masih dalam penyelidikan petugas. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kecelakaan karambol 4 kendaraan terjadi di Desa Paponan, Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat pagi. Kecelakaan bermula saat truk P9069EA yang melaju dari Wonosobo menabrak mobil pickup AA1808E. Truk terus melaju dan menabrak 2 truk lain dari arah berlawanan, hingga terguling dan menimpa pagar rumah warga. Ya, kena. Apa Bu yang rusak Bu? Bataku kandang ayam, pas kandang ayam sama dapur. Terus ini memang jalan ini memang ya Bu, ya, rawan ya Bu? Sering rawan kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, 4 orang luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Jalur Paponan dikenal sebagai jalur tengkorak karena rawan kecelakaan. Terdapat tikungan 90 derajat dengan turunan tajam
yang mengharuskan pengemudi harus ekstra hati-hati saat melintas. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, solidaritas Wadas dari Yogyakarta dan Jawa Tengah sore tadi berunjuk rasa di depan Mapolres Purworejo mengutuk tindakan represif aparat terhadap warga desa Wadas. Sementara Kapolda Jawa Tengah memastikan telah menarik 250 personel bantuan yang ditugaskan di desa Wadas. Hujan deras tak menyurutkan massa solidaritas Wadas dari Yogyakarta dan Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Mapolres Purworejo. Massa mengutuk segala bentuk intimidasi dan aksi represif aparat kepada warga desa Wadas yang menolak tambang batu andesit, serta mendesak Polda Jawa Tengah segera menarik mundur pasukannya dari desa Wadas. Di samping itu, massa juga mendesak pemerintah menghentikan segala aktivitas terkait penambangan batu andesit di desa Wadas hingga ada kesepakatan lebih lanjut. Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan penarikan 250 personel yang ditugaskan di desa Wadas dimulai pada Jumat siang. Personel yang tersisa hanyalah mereka yang memang bertugas di wilayah itu. Mereka hari ini melakukan penetrasi, habis itu kita tarik dan pengukurannya sudah selesai. Jadi masyarakat sudah normal kembali, kemudian satgas kita juga kita tarik, ada beberapa anggota untuk melakukan pengamatan dan bakti sosial. Komisi 3 DPR RI meminta ada evaluasi dan penghitungan ulang kebutuhan batu andesit dari desa Wadas untuk pembangunan bendungan bener. Jika sudah tercukupi, maka tak perlu memaksa warga yang menolak. Dapat paduan antara BPM yang melakukan pengukuran, antara badan sungai yang membutuhkan batu, dengan perencanaan yang tidak mengganggu aspek lingkungan pada penampilan, bagaimana ini mengkomunikasi di tengah masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui pihaknya kurang mengawal proyek bendungan bener hingga memunculkan konflik. Ke depan, pihaknya akan kembali membuka dialog dengan warga yang tanahnya terkena proyek tambang. Berapa deposit yang dibutuhkan, apakah harus diambil dari sana semuanya, seandainya yang sudah setuju itu dipakai, apakah sudah mencukupi atau belum, kita akan review secara teknis. Tentu bukan saya ahlinya, tugas saya adalah merajut dan memimpin seluruh yang berkepentingan untuk mengerjakan. Tensi di desa Wadas memanas pada 8 Februari lalu saat ratusan aparat kepolisian mengepung desa Wadas dengan dalih mengamankan pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit bendungan bener. Sempat terjadi kericuhan antara aparat dan warga yang menolak penambangan. Puluhan warga ditangkap meski sudah dibebaskan lagi. Dari Purworejo dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Video atap Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bocor viral di media sosial. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta membenarkan kejadian tersebut dan mengaku kerusakan sudah langsung diperbaiki. Video air mengalir dari langit-langit di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang viral di media sosial. Kejadian terekam dekat boarding gate 7 keberangkatan internasional dan sempat membuat panik pengguna jasa bandara. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta Tangerang mengakui adanya insiden kebocoran atap Terminal 3, namun kejadian langsung ditangani dan diperbaiki. Hal ini terjadi pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 17.17 karena di hari tersebut hujan sangat lebat disertai dengan angin kencang sehingga memang mengakibatkan ada spandek ya yang lepas dan berlipat sehingga terjadi kebocoran. Namun hal ini langsung diantisipasi oleh teman-teman di lapangan. Beruntung pada saat kejadian tidak ada penumpang yang menjadi korban. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Terlepas dari atas bandara yang bocor, pertahanan udara Indonesia akan diperkuat dengan pesawat jet tempur yang canggih buatan Perancis, Dassault Rafale. Indonesia akan membeli 42 pesawat Rafale yang menandai babak baru kerjasama strategis di bidang militer dengan Perancis. Pertahanan udara Indonesia akan diperkuat dengan pesawat jet tempur canggih buatan Dassault Aviation Prancis Rafale.
Indonesia menjadi negara kedua pengguna Rafale di Asia setelah India. Kontrak pertama untuk 6 jet tempur Rafale, sementara 36 lainnya akan menyusul kemudian. Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar mengatakan, dari tahap produksi hingga pengiriman akan memakan waktu hingga 56 bulan. Pesawat tempur yang sudah diakui dunia sangat canggih dan modern. Pesawat Dassault Rafale ini adalah pesawat tempur generasi 4.5 yang memiliki banyak kelebihan. Yang secara teknis saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Yang jelas seluruh dunia pasti memahami betul. Bahkan pengamat banyak memuji pilihan ketika jatuh ke Rafale ini, karena memang ini adalah pesawat yang salah satu yang terbaik pada saat ini, begitu Mbak. Berdasarkan data Air Force Technology, jet tempur Rafale piawai digunakan untuk serangan, pengintaian, hingga pencegahan serangan nuklir. Di samping itu, Rafale juga hemat bahan bakar dengan estimasi biaya terbang per jam Rp234 juta. Selain Dassault Rafale, pertahanan udara Indonesia juga akan diperkuat jet tempur buatan Boeing Amerika F-15IX. Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau bagi Indonesia untuk membeli jet tempur F-15IX. Pentagon menyebutkan paket penjualan pesawat jet tempur ke Indonesia mencakup 36 unit, mesin cadangan, radar, pelatihan, dan juga dukungan teknis. Pembunuh Vicky Firlana yang jenazahnya ditemukan di TPU Pesanggerahan, Jakarta Selatan adalah pembunuh bayaran. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.